Umur itu aman nggak? Aman. Setengah jam ya? Lebih bisa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang-cing ya babe, rekan-rekan semua. Nah lo, gua sekarang undang balik Bang John Sitorus. Bang, apa kabar? Siap, luar biasa. Gua undang lu lagi nih karena memang apa ya? Lu itu sosok yang nih kayaknya penonton gua suka banget gitu lo. Oh ini loh John Sitorus katanya kan, gila artis Twitter kita nih. Jarang-jarang muncul ya. Iya jarang-jarang muncul. Bang, ini mengenai kemarin kan lu ada tweetan tuh sampai viral tuh, ya kan? Tweetan masalah THR guru. Kok bisa viral itu? Gimana ceritanya nih bang? Ya kalau bisa viral sih ya mungkin lagi momennya kali ya. Ini kan orang mau THR nih gitu. Mau ada hari raya gitu kan? ASN itu lagi banyak terima THR, terus pegawai swasta juga terima, ya guru juga pengen ngambil bagian dong. Gitu. Ya nggak tahu mungkin itu. Aku sebenarnya nggak tahu sih sebenarnya itu guru swasta atau guru honorer. Gimana. Cuman yang pasti saya agak melihatnya itu kok begini gitu, agak sensitif aja. Kenapa? Pertama sih yang nggak bisa saya toleransi itu kenapa harus dikontenin gitu. Oh iya dong. Di konten itu ya? Iya kan biar yang bagaimanapun ada kecil gitu, yang ada anak kecil itu biar bagaimanapun itu memberikan contoh buruk ke anak-anak, ke masyarakat gitu. Dan dari situ makanya gue bikin caption juga. Ini bisa jadi benih untuk korupsi, untuk nepotisme, untuk gratifikasi, termasuk suap juga gitu. Karena biar bagaimanapun kita memang melihatnya baik bro, dikasih THR ke guru itu adalah contoh yang baik. Guru menerima dengan ikhlas itu contoh yang baik. Tapi di satu sisi ini di belakang kita itu sedang mencoba mendidik anak supaya tidak korupsi. Membiasakan hal-hal praktek kecil dari korupsi itu, dari gratifikasi gitu loh. Gue khawatirnya di situ doang sih gitu. Anak-anak jadi berpikir, gue kalau misalnya nggak punya duit, ya nyari ya buat guru gue gimana caranya kan gitu. Takutnya kan gitu kan? Iya itu salah satunya gitu. Terus ini juga karena kita lihat itu memang hal baik ini yang perlu kita harus kritisi juga. Yang baik itu belum tentu benar, bro. Gue pernah ikut pendidikan anti korupsi di KPK dulu. Jadi hal-hal yang terlihat baik itu selama ini gitu. Misalnya kita memberikan sesuatu ke guru kita dan guru itu menerima karena kita merasa kita telah dididik dengan baik, kita mendapatkan nilai yang baik, kita lulus gitu. Kemudian kita memberi balas jasa atas itu, ternyata itu nggak boleh. Itu ada di KPK itu. KPK memberikan pendidikan. Kalau misalnya teman-teman yang udah mengikuti pendidikan anti korupsi KPK itu pasti paham itu. Termasuk guru-guru juga gitu. Oke. Berarti nih pemirsa Nahlo yang kata Bang John Sitorus tadi bilang yang tentu baik itu belum tentu benar. Yang baik itu belum tentu benar tuh. Makanya ya gue juga selama ini kan nggak tahu nih praktek pemberian THR atau bingkisan atau apa ke guru ini udah berlangsung udah lama banget nih gitu kan. Udah lama, budaya lama sebetulnya gitu yang kita bawa ke sini sekarang, kemudian mestinya udah nggak relevan lagi dengan keadaan sekarang gitu loh. Mestinya kalau kita mau memberantas korupsi ke depan, bagaimana bangsa ini nanti biar lebih baik gitu loh. Ya kita jangan biasakan dari sejak dini. Iya, gitu. Kita harus berantas dari sejak anak-anak, kita praktekkan. Anak-anak begini loh, jangan berikan kepada saya balas jasa atau imbalan apapun karena saya sudah mendidik kalian. Benar gitu. Tetapi berikanlah balas jasa berupa apa? Tetap konsisten, berintegritas. Nanti ketika kamu udah besar, jangan korupsi. Kan itu lebih elegan, bro. Iya benar. Lo dulu begitu nggak pas sekolah? Gua sih ikutin yang banyak bro gitu kan. Iya kan? Ya, lu mungkin termasuk yang salah juga ya. Jadi zaman dulu ini kan misalnya ini kita mau lebaran misalnya kan kasih apa patungan nih, tapi nggak ngasih apa patungan terus tahu-tahu nih Bu ya kan nih Pak gitu kan kayak gitu. Itu ternyata salah ya. Salah. Itu kita sedang membiasakan anak didik untuk
memberikan gratifikasi. Iya, benar. Dan gue juga mengalami itu dulu. Bahkan yang parah gini, bro. Ya maklumlah, sekolah di desa, penghasilan orang tua sedikit, otomatis uang jajan sedikit. Kalau kita minta istilahnya dulu uang terima kasih. Ya. Uang terima kasih pas pendidikan kelas, kita kasih ke wali kelas. Ya memang modelnya begitu, kita nggak pernah protes. Iya. Kita baru protes kan setelah kita mempelajari ini itu, oh ternyata salah gitu loh. Dan dulu seingat saya pernah ngasih 5.000 rupiah. Ya gimana, saya belum punya penghasilan, orang tua saya petani, saya kasih 5.000 rupiah, gurunya ngelihat, marah dia. Buset. Oh iya, marah, benar gitu. Ada yang ngasih 20.000, dia dipuji-puji itu. Nah, yang ngasih 10.000 ke bawah itu ditandain tuh biasanya nilainya tuh nggak aman gitu loh. Oke. Gua jadi ngerti sekarang maksudnya Bang John Sitorus, karena itu mendidik anak untuk menerima gratifikasi atau ya memberikan gratifikasi. Maksudnya ada di bagian dari gratifikasi itu. Iya, iya. Praktek kecil. Bayangkan nanti bro begini, ketika dia udah, itu kan masih SD tuh yang video yang viral itu. Bayangkan nanti ketika udah SMP dia terbiasa dengan begitu. Ketika dia sudah SMA dia terbiasa dengan begitu. Ketika dia masuk dunia kerja ataupun kuliah, pasti lebih dia dari pasti itu. Akan melakukan itu karena budaya itu udah membudaya sedemikian rupa gitu loh. Dan kalau kita memberantas ini harusnya dimulai dari pas dia SD. Itu bukan pas udah dia bekerja, dia udah menjadi aparatur negara. Itu susah memberantas itu. Dimulai dari SD dulu, dari TK dulu, mentalnya itu diperbaiki. Gitu loh. Dari setuju. Kalau urusan pemberantasan korupsi emang omong kosong. Kalau misalnya ada pemerintah yang janji, saya berjanji menuntaskan korupsi 10 tahun, 5 tahun ini, omong kosong. Gue setuju kalau begitu. Benar. Oh iya. Dia minum dulu. Maksudnya gini, anak gue juga kan sekolah di SD. Banyak guru meminta sesuatu yang mungkin ya sekarang kalau zaman sekarang mungkin namanya korlas, koordinator kelas ya. Misalnya kayak perpisahan nih kelas 6 misalnya kan perpisahan kelas 6, tahu-tahu perpisahannya ke sini kan gitu kan. Sedangkan kemampuan anak-anak didik itu kan orang tuanya tidak semuanya sama. Malahan membebankannya itu ke orang tua, itu yang jadi polemik banyak. Nah itu salah satunya bro, gue setuju. Karena orang tua itu kemampuan ekonominya nggak semua setara. Sama, iya. Betul, nggak semua sama. Jadi ketika misalnya ada event tertentu, kemudian dipukul rata segini, itu kan orang harus mencari ke sana ke sini. Betul. Orang tua kan kerepotan. Dia udah capek membiayai pendidikan, dia harus membiayai hal-hal lain lagi yang di luar pendidikan ini, gitu loh. Kan kasihan gitu. Jadi ini perlu dievaluasi emang gitu. Iya, itu yang gua denger soalnya gini, itu tidak pakai dana BOS, itu dibebankan ke orang tua, ya kan? Terus orang tua ikut harus bayar lagi, terus misalnya harus pakai baju seragam bikin lagi, dan itu menjadi proyek guru kelihatannya gitu loh. Kalau kita analisa memang itu sangat proyek yang sangat seksi bro, itu sangat menghasilkan cuan sebetulnya, makanya evaluasi ini harus menyeluruh. Dari sekolahnya, dari atas itu nggak bisa harus sekedar dari pemerintahnya juga, termasuk guru-gurunya juga gitu. Karena kebiasaan yang udah lazim kita lakukan setiap hari ini, dilakukan oleh guru ini, ketika dia nanti diusik sedikit, mereka itu akan serentak melawan gitu loh. Jadi susah untuk mengubah kayak gitu. Betul, gua setuju, susah ya. Masalahnya kadang-kadang koordinator kelas atau ketua komite sekarang ketua komite ini sejalan dengan guru proyek tadi. Gitu kan. Kalau soal proyek, oke lah, kita kan belum menemukan buktinya. Tapi, misalnya ya kan kayak gitu. Kalau kita melihat normatifnya, mestinya hal-hal begitu tidak perlu ada. Kalau mestinya istilah pungutan-pungutan ini di luar hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan ini mestinya tidak perlu ada gitu loh. Karena tadi negara mestinya itu turun hadir berperan di sini. Makanya gue kemarin pengen banget gitu masalah ini tuh dibawa ke DPR. DPR. Kalau Dikbud kan ya selama ini tentu Dikbud udah mengontrol. Tapi apakah mereka membahas ini di Komisi 10 ya kalau nggak salah dengan Kementerian Pendidikan? Selama ini saya belum melihat itu. Makanya
ini perlu dibahas secara komprehensif, bahasanya itu anggota DPR dengan Kementerian Pendidikan serta dengan dirjen-dirjennya, kemudian dibuat sebuah aturan yang baku. Yang selama ini terjadi kan masih sekedar edaran-edaran dalam wilayah tertentu, misalnya di DKI Jakarta dulu zamannya Pak Ahok tidak boleh ada pungutan liar. Di Jawa Tengah Pak Ganjar juga berapa kali menyatakan begitu. Itu kan masih berdasarkan kebijakan pemerintah masing-masing. Benar. Ini belum dari RI nasional, belum dari Kementerian Pendidikannya, belum ada surat edaran tertentu gitu loh. Nah ini, ya kita butuh. Iya betul. Tapi bro, gue mau nanya. Gue mau nanya, kalau misalnya ada gratifikasi itu, sebenarnya bisa masuk pidana nggak? Pidana bisa aja, cuma kan ini karena dia kecil, orang banyak memaklumi, nggak ada yang keberatan, keuangan negara nggak dirugikan, ya dia kan nggak dalam konteks merugikan keuangan negara, jadi memang tidak bisa diadukan dan tidak bisa dipidanakan juga. Andai pun dipidanakan, kalau yang saya tahu paling dia nanti hukumnya paling hukum perdata juga gitu loh. Oh perdata maksudnya? Sanksi atau teguran kayak gitu. Soalnya gini, misalnya orang tua ini ya sama seperti lu tadi ya kan, hanya bisa Rp5.000, sedangkan ini tuh banyak gitu. Konsekuensinya ya sudah kalau kamu tidak atau anak didik yang kena imbasnya kan kayak gitu. Nah ini kan menjadi apa ya, maksudnya menjadi contoh yang buruk lah, atau bisa nggak itu masuk pidana kalau orang tuanya tidak suka misalnya. Ini kan pendidikan itu kan hak segala anak bangsa, semua anak bangsa berhak untuk mengenyam pendidikan kan gitu. Cuma gara-gara itu terus dia nggak bisa mengenyam pendidikan itu gimana? Nah sebetulnya menurut gue ya itu kan sebetulnya sebelum ada event-event setahun ke depan itu kan dibahas di komite sekolahnya, tentu bersama dengan orang tua. Orang tua tentu biasanya sepakat sesuai dengan kemampuan rata-rata mereka disampaikan ke sekolah. Andai sekolah menyampaikan tiba-tiba nih ada program, oh tiba-tiba bulan depan kita begini ya, padahal sebulan lagi gitu loh. Dan itu tidak pernah dibahas di komite sekolah sebelumnya. Itu bisa dilaporkan dan diprotes oleh orang tua siswa sebetulnya. Gitu. Bisa ya? Bisa. Oke, gua jadi itulah fungsi komite sekolah juga kan, ada check and balance-nya juga. Itu tuh fungsi komite sekolah untuk teman-teman Nahlo ini ya, check and balance kebijakan sekolah ya, bro ya. Nah, gua mau nanya lagi, lu nge-tweet itu dan viral. Ini apa namanya? Lu tidak menjadi follower, lu melawan arus. Ya kan, melawan arus kebiasaan. Betul. Nah, ada nggak maksudnya yang mulai ya haters lo segala macam yang intervensi atau apa mereka setuju dengan lo kebanyakan? Kalau itu pasti ada bro, karena kemarin dari beberapa tanggapan yang saya lihat itu, ada juga yang nggak setuju dengan pernyataan gua. Polling kemarin ada polling kan ya? Masuk polling juga gitu. Banyak kan mana nih? Ya banyak yang nggak setuju sih sebetulnya. Nggak setuju dengan gratifikasi itu kan? Nggak setuju dengan THR untuk guru. Ya. Banyak yang nggak setuju juga karena anggapannya tadi itu salah satu bagian dari gratifikasi gitu. Nah, yang nggak setuju sama gue tadi ya, gue juga paham kebiasaan baik ini yang kita pandang baik ini memang dalam beberapa hal menurut gue juga ada yang bisa ditoleransi bro. Contohnya nih kayak guru-guru honorer. Kenapa mereka begitu? Kenapa mereka mengharapkan gajinya kecil bro? Betul. Makanya solusi yang gue harapkan dan gue tawarkan itu adalah ini harus dibawa ke DPR, dibahas di rapat komisi, rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan, biar ada aturan yang pakem. Honorer sekian misalnya boleh kan? Dengan gaji sekian, tapi tidak boleh lagi menerima ini. Dibuat saja standar gajinya berapa gitu loh. Lagian misalnya bukan hanya guru swasta yang begitu, guru negeri banyak banget. Banyak. Artinya begini, logika gue begini, ketika pemerintah membangun sekolah negeri, mestinya pemerintah itu sudah paham kebutuhan guru di sana sekian, dan harusnya, dan gue yakin awalnya itu sebelum membuat sekolah itu dan kebutuhan guru itu sudah dibuat anggaran budgeting untuk gaji guru harusnya berapa gitu loh. Dan itu bukan mestinya tidak boleh ada guru honorer lagi di sana.
ataupun kalau ada guru honorer berapa standar gajinya gitu loh. Itu loh. Oke. Jadi tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang begini nih gitu loh. Soalnya gini, di sekolah anak gua itu kan ada juga beberapa misalnya kayak pembuatan lapangan, nanti dipintain sumbangan lah berapa misalnya. Sumbangan. Alasannya sumbangan. Nanti di bawahnya dipintain sumbangan lagi. Pada saat ya komite ini setuju dengan sekolah, pada saat ada orang tua yang keberatan segala macam, mereka tuh sudah siap misalnya dengan aparat ya kelurahan atau segala macam, mereka sudah siap tuh. Kayak gitu. Jadi praktek ini agak susah diberantas gitu. Ya kembali kepada yang tadi bro, karena negara kita ini belum siap sepenuhnya untuk menanggung-jawabi sekolah ini beserta operasionalnya gitu loh. Jadi mau nggak mau sekolah diberi kewenangan untuk menambah guru honorer, untuk membuat pungutan yang di luar operasional pendidikan, kemudian untuk melakukan hal-hal yang biasa kayak tadi THR untuk wali kelas. Nanti mungkin ada lagi kalau untuk kenaikan kelas ada kenaikan kelas. Dan itu lucunya bro, itu disupport oleh wali murid, orang tua. Itu nggak ada yang berani protes kan? Iya. Karena apa? Ketika dia protes nanti anak gua nih kena imbasnya. Gitu. Gue setuju. Maksudnya itu yang sering terjadi. Mungkin pemirsa Nahlo pasti ngerasain yang punya anak didik sekolah segala macam. Tapi benar kata Bang John, ini harus dimulai sejak dini kan gitu. Nah, menurut Bang John nih tentang pendidikan di Indonesia nih gimana sih nih gitu? Pendidikan ini dari kebiasaan kita yang tadi gue pikir juga benar ya, memberikan itu ternyata memang salah kan? Ternyata memang salah memberikan gratifikasi, jadi memupuk anak supaya terima-terima atau memberikan kayak gitu kan gratifikasi. Nah, pendidikan Indonesia secara keseluruhan masih jauh dari harapan apa gimana nih, Bang Jo? Akan selalu jauh dari harapan karena ketika kita selangkah lebih maju nih dari yang sebelumnya, negara lain itu bisa 10 langkah lebih maju. Betul loh. Ketika kita membuat standar kita adalah Finlandia tahun segini, 2024. Tahun depan kita maju, Finlandia bisa maju 3 kali lebih maju. Betul loh. Karena apa? Salah satunya itu ketika dari dasar kita ini udah dicekcoki dengan ilmu-ilmu perkalian, penjumlahan, pertambahan. Kita nggak dibiasakan untuk mendidik anak dulu dengan ilmu-ilmu yang norma etika yang terjadi di masyarakat gitu loh. Jadi apapun memang baik. Contoh yang paling sederhana yang ini tadi THR untuk guru itu memang baik, terlihat baik gitu loh. Tapi apakah itu jujur? Apakah itu benar? Enggak, ternyata kan. Iya. Gitu loh. Apakah kita misalnya ketika di masyarakat bagaimana responsibility kita ketika di masyarakat? Apakah kita dilatih ketika kita sekolah? Nggak pernah kan? Iya. Kecuali kita hanya dikasih tugas. Betul. Pulang dari sekolah ngerjain tugas. Kita nggak tahu, kita main sebentar, habis itu malam kita dihadapkan dengan tugas yang begitu banyak. Besok kok sekolah kembali lagi memberikan tugas yang kemarin itu, ya kita hanya di situ aja gitu. Bener. No, pemirsa Nahlo, ternyata memang ya pendidikan kita memang masih jauh dari harapan. Tapi ya jangan berkecil hati, tetap harus kita berantas yang begitu-begitu ya. Iya. Nah, ini masalah pendidikan. Kita lagi ngomongin masalah pendidikan. Kemarin Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, itu menghapuskan ekstrakurikuler pramuka. Tanggapan lo gimana nih? Ini pramuka gue dari zaman sebelum gue mungkin sebelum orang tua gue udah ada nih pramuka gitu. Gue juga dulu pramuka gitu. Gue seneng karena apa itu tadi dididik tentang etika, disiplin segala macam. Kehidupan bermasyarakat. Iya, ekstrakurikuler wajib, ya kan? Tapi sekarang dihapusin. Lu gimana tanggapannya? Ya tentu orang-orang yang sudah mengalami dulu bagaimana enaknya manfaat dari pramuka ini tidak akan setuju, termasuk gua juga gitu. Walaupun sebenarnya gua dulu di sekolah nggak ada ekstrakurikuler pramuka, hanya baju pramuka saja. Cuman dari sana tuh kita pernah belajar tentang dasar-dasar pramuka, Praja Muda Karana, itu kemudian bagaimana cara bertahan hidup dengan hal-hal yang sederhana, itu kemudian bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat sekitar,
hal-hal dasar itu kan nggak diajarkan dalam mata-mata pelajaran ya ada pokok di sekolah. Ya. Jadi kalau misalnya ini dihapus karena tadi tujuannya baik, manfaatnya baik, hasilnya baik, gue berharap alternatifnya apa Mang yang ditawarkan itu. Kalau memang dihapus itu loh. Tapi yang gue dengar kemarin sebetulnya bukan dihapus sepenuhnya sih. Cuman dia kayak dipisahkan aja, nggak sepenuhnya menjadi kewajiban ekstrakurikuler. Kayaknya sih begitu. Oh, berarti semoga aja tidak dihapus sepenuhnya. Oke. Ya, gue sih sama. Maksudnya pramuka ini jangan sampai hilang lah. Soalnya, ya kalau gue baca dari ya sejarah-sejarahnya, memang pramuka ini adalah kepanduan ya kan, ya ini yang menggerakkan kemerdekaan Indonesia juga kan, betul bro. Ya kan, menggerakkan kemerdekaan Indonesia, gimana cara baris berbaris ya kan, segala macam. Indonesia dulu belum bisa baris berbaris kan gitu. Lu dulu selalu pernah ini nggak sih kegiatan pramuka ekstrakurikuler itu? Iya, gua ketua Pinru, gua pemimpin rugu, gua regelang ya kan, gua regelang. Nah di situ gua diajarin baris berbaris, bangun pagi, ikat tali simpul segala macam, masak. Nah, dulu waktu gua SD kita nggak bisa masak nih. Tahu-tahu dihadapkan kemah supaya bisa masak. Kan mau nggak mau, kadang-kadang minyak ya pakai Indomie ya, mie gitu ke kerasan ya kan, airnya belum matang, tapi kita makan gitu kan, maksudnya karena ternyata orang tua gua masak itu susah. Gua harus makan kayak gitu. Gua jadi nyesel kalau sampai ini pramuka dihapuskan kayak gitu kan. Nah, balik lagi masalah pendidikan. Tadi gua menyoroti guru honorer. Guru honorer ini banyak sekali yang memang lama tidak diangkat-angkat. Ya kan? Gaji. Sampai gue pernah baca berita itu ada guru honorer yang pulang mengajar, dia sampai menjadi tukang rongsok gitu. Ya kan? Bahkan ada yang gajinya 200.000, 150.000 sebulan, dan dia itu pun pembayarannya itu dirapel per bulan. Nah itu makanya dirapel. Gimana seorang guru ya yang pahlawan tanpa tanda jasa ya gitu, bisa mengajari dengan bagus, sedangkan dianya perut dia sendiri belum selesai. Itu urusan perut dia belum selesai. Menurut lu ini harusnya kebijakan ya supaya guru honorer ini tidak kasihan lah kalau gitu. Di mana harusnya? RI 1 kah? DPR kah? Atau di mana? Semua itu harus dilibatkan bro, termasuk guru, karena dulu di dalam janji kemerdekaan bangsa kita, salah satu tujuan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di dalamnya itu urusan pendidikan, tentu ada guru. Iya, betul. Kalau ada guru berarti kesejahteraannya itu dijamin. Betul. Gitu. Termasuk dulu kalau nggak salah zamannya Soeharto Soekarno ya, dulu tuh ada rumah dinas untuk guru. Iya. Gue masih nemu guru gue dulu punya rumah dinas di dekat sekolah SD gue. Oh, ternyata guru dapat ini ya, rumah dinas ya. Walaupun setelah pensiun mereka harus pindah dari sana. Iya, karena rumah dinas kan gitu kan. Dia kan diberikan kepada generasi berikutnya gitu loh. Nah, itu harusnya secara menyeluruh, bro. Ini agak susah sih kalau kita bahas satu-satu. Kalau kita menyatakan ini juga belum tentu ini penyebabnya. Ini harus menyeluruh secara komprehensif. Semua stakeholder misalnya stakeholder. Jadi ada di DPR, semua harus benar-benar berembuk nih guru honorer mau dikemanain. Iya, kan? Nah, guru honorer ini menurut gua sih kita dulu udah salah awal, kembali ke yang gue bilang tadi. Contohnya kalau di sekolah negeri kan masih banyak guru honorer nih. Banyak banget. Bahkan lebih banyak mungkin dari guru PNS-nya gitu. Gue yakin pemerintah dulu mendirikan gedung sekolah ini udah pasti berikut dengan jumlah gurunya. Betul. Berikut dengan anggarannya, berikut dengan gajinya gitu loh. Tapi kenapa begitu sekolah itu sudah jadi, kok gurunya itu nggak semua itu dijadikan saja jadi ASN gitu loh. Iya kan? Nah, gue pernah bikin artikel gini bro, yang bahkan dikutip oleh banyak orang. Solusi gue untuk guru honorer, masalah kesejahteraan guru lah. Gue pernah bikin tesis, inilah ibarat proposal nih, pernah dikutip oleh beberapa dosen juga gitu. Gue pengen pendidikan keguruan ini, LPTK namanya, kayak IKIP yang di Medan, di Jakarta, di IPB, di Bandung, di mana lagi, Surabaya, Makassar dan sebagainya gitu loh. Dia itu proses
inputnya, masuknya itu untuk menghasilkan guru berkualitas ini dulu ya, itu seperti tes kedokteran, gitu loh. Jadi nanti sekolah-sekolah keguruan ini dibatasi aja, jangan banyak. Kalau kita lihat sekarang, masalah problem utama adalah, bayangkan, saya hitung 2016 saja, setahun itu ada lebih dari 1,5 juta lulusan SPD. Mereka mau jadi guru nggak? Nggak semua. Nggak semua. Cuma 20% yang mau jadi guru. Iya, benar. Ada yang kerja di bank, ada yang jadi pengusaha, benar. Ada yang kerja di kantoran dan sebagainya gitu loh. Ini problem. Kita membuat input yang tadi tujuannya ini kita untuk jadi guru, mendidik siswa, mereka pada akhirnya outputnya nggak mau menjadi guru. Ini kan udah sebuah problem. Ini mestinya diperhatikan oleh Kementerian Pendidikan gitu. Nah, kembali ke yang tadi. Tadi karena inputnya itu, misalnya kalau masuk perguruan tinggi negeri, passing grade-nya itu setara kedokteran. Pokoknya dia tuh paling tinggi lah, seperti di Finlandia. Ya. Jadi tes masuk guru itu nggak boleh asal-asalan. Betul. Dia itu harus sama seperti tes masuk kedokteran atau masuk ke akademi-akademi lainnya gitu loh. Jadi begitu mereka nanti ini keluar, negara kita akan mencetak guru-guru yang berkualitas. Iya, benar. Dan negara itu harus membuat kebijakannya begini. Ketika mereka sudah lulus dengan segala embel-embelnya dan gelarnya SPD atau depan itu guru dan sebagainya, mereka ini langsung didistribusikan ke semua daerah di Indonesia. Oh, gitu. Oke. Ketika mereka, sebelum didistribusikan, mereka itu sudah dipastikan gajinya itu semua sama rata standarnya. Iya. Dan mereka itu harus menjadi PNS, ASN gitu loh. Nah, ingat kembali yang tadi, kampus-kampus keguruan ini harus dikurangi, harus di-cut. Pemerintah harus berani. Kampus swasta yang menghasilkan banyak SPD ini mestinya itu diberhentikan saja. Jadi cukup, kalau kemarin hitungan gua beberapa tahun yang lalu itu cukup sekitar 8-10 LPTK yang menghasilkan SPD keguruan ya gitu. Biarkan 8 kampus ini fokus untuk menghasilkan SPD guru yang berkualitas. Yang berkualitas dengan ketentuan, dengan syarat, dengan jaminan mereka begitu lulus langsung ditampung ke sekolah-sekolah gitu. Jadi nanti soal quality kita dapat guru yang berkualitas. Soal pendapatan gurunya tuh udah dapat jaminan ketika gue udah lulus sama semua gaji gitu ya? Segini. Sama seperti akademi militer, sama seperti kedokteran. Iya, mereka berkualitas, tapi mereka tuh pendidikannya harus dijamin negara. Karena tesnya tadi masuknya susah, bro. Gitu. Benar. Gitu. Guru ini ujung tombak soalnya. Iya. Gitu kan. Jadi nggak ada lagi cerita SPD yang pengangguran, SPD yang kerja di bank. Banyak. Gitu. Nggak ada lagi SPD yang kerja kantoran. Nah, begitu harusnya, mestinya SPD tetap guru. Untuk pendidik harusnya di guru. Gitu loh. Gue setuju. Lu bisa sampai begitu meinikan guru, ya maksudnya memetakan sekolah keguruan, kesejahteraan guru. Motifnya apa? Emang nggak perlu guru juga? Ya dulu suruh nulis saja, kemudian bikin riset-riset tentang masalah pendidikan ini apa sih yang kurang gitu loh. Kita lihat dulu dari tenaga pendidiknya, gurunya gitu loh. Bahan bacaan kita kan berpustakaan juga banyak dulu tuh. Kemudian kita cari referensi dari sana, kemudian kita lihat, kita bandingkan dengan Finlandia. Ternyata guru di Finlandia itu termasuk negara besar juga, negara yang maju itu pendidikannya yang bagus sekali itu. Mereka itu disaring dengan tes yang setara dengan kedokteran gitu. Iya, sama seperti yang tadi. Ketika inputnya bagus, outputnya juga bagus. Benar. Dan negara menjamin gaji dengan standar sekian, sehingga mereka mau jadi guru di NTT, di Papua, mereka mau guru di Papua. Ya tentu dengan pemerataan infrastruktur juga. Sekolahnya juga ya harus standarnya yang bagus juga gitu. Benar. Karena negara tadi sudah menjaminkan guru ini akan ke sana. Gitu loh. Jadi bukan guru lagi yang disuruh untuk membaguskan sekolah, untuk membangun sekolah, membangun jalan untuk sekolah, untuk memberikan penghasilan tambahan untuk orang-orang tua siswa. Itu bukan tugas guru lagi seperti yang guru terjadi hanya di Indonesia Timur. Iya, itu. Benar. Kayak Akpol kan misalnya, atau Akmil ya, akademi militer. Ya. Dia keluar, dia sudah siap ditempatkan di mana saja kan gitu kan ya. Mana saja. Kalau dengan input yang tadi, terus outputnya bagus, terus jaminan yang tadi,
gue yakin semua guru mau kok ditempatin di mana aja. Oh iya. Itu. Misalnya ada rumah dinas, iya. ada kesejahteraan guru ya itu. Iya. Nah, balik lagi ke yang honorer. Gue juga agak miris ya, maksudnya seorang guru bisa begitu segala macam. Ini bisa menjadi pengaruh gak ke ya tadi. Dulu kan cita-cita anak-anak tuh begini, mau jadi apa dokter? Karena dokter terjamin. Mau jadi apa? Jadi tentara karena terjamin ya gitu. Terus ada juga yang pengen jadi guru. Ini sekarang kegerus gak nih? Kalau misalnya, ih gila guru gua pulang ngajar nyari rongsok, jualan apa, gua nggak mau jadi guru. Iya. Pengaruh gak tuh anak-anak bisa aja sekarang? Persepsi itu terbangun dalam benak siswanya kalau memang siswanya memahami begitu ya. Iya. Karena makin kesini itu siswa juga makin kreatif, makin cerdas, makin kritis. Betul. Ya untuk memahami fenomena yang terjadi. Kenapa guru begini? Mungkin dia mempelajari dari hal lain. Oh mestinya guru ini nggak begitu. Atau mungkin nanti dia mendengar podcast ini. Oh iya benar. Itu bentuk gratifikasi. Aduh nggak tertarik lagi jadi guru gitu. Mending jadi YouTuber, jadi dokter dan sebagainya atau apa dan sebagainya gitu. Ya mereka melihat ini penghasilannya lebih menggiurkan. Benar. Ngapain kita harus jadi guru capek-capek? Kita harus mengharapkan THR dari siswa-siswa. Betul. Kalau kemarin ada yang ngasih popmi, ada yang ngasih ciki dan sebagainya, saya nggak miris sebetulnya. Sebetulnya saya nggak menyalahkan gurunya juga gitu. Tapi beginilah keadaan pendidikan kita. Negara itu harus turun all out di sini. Soalnya gini, anak gua sendiri ya. Sekarang ini kan di media sosial ini YouTuber yang flexing, yang dengan mobilnya keren, dengan belanjaan segala macam. Ih, gue pingin lu kayak dia, gue pingin lu kayak gini ya. Karena memang anak-anak sekarang udah pegang smartphone ya, maksudnya udah bisa melihat lah gitu. Sedangkan potret guru itu tidak pernah dilihat, ya kan? Potret guru mengajar segala macam. Yang ada pada saat ada potret guru ribut dengan siswa, guru ribut dengan orang tua murid, guru begini kan ya gitu. Itu yang membuat gua miris. Kalau misalnya Indonesia sudah tidak ada guru lagi, anak-anak muda kita bakal seperti apa kan gitu. Ya ini yang dikhawatirkan ke depan. Kalau misalnya anak-anak muda nggak berminat jadi guru karena keadaannya begitu gitu loh. Kita nggak bisa menjamin pendidikan kita jauh lebih maju lagi gitu. Malah akan lebih mundur. Karena guru yang sekarang juga, kalau lu tanyalah teman-teman ya siapa yang jadi guru gitu loh, mereka tuh bayangkan betapa repotnya menjadi guru. Mereka harus menyusun ini dan itu untuk sertifikasi dengan sekian banyak tugas itu. Untuk mendapatkan sertifikasi aja mereka tuh harus berjibaku dengan tugas siang dan malam. Padahal itu haknya. Ya udah tinggal kasih aja sih haknya untuk guru gitu loh. Kalau mereka harus mendapatkan fee untuk sertifikasi itu, kasih aja uang sertifikasi itu tanpa harus tugas ini itu embel-embel dan sebagainya gitu loh. Ngapain harus dibuat repot itu? Makanya penting untuk disaring dari awalnya itu kualitasnya itu harus standarnya itu harus tinggi. Jadi nggak repot lagi di belakang nih, gitu. Nggak repot lagi di belakang, kita harus membuat sertifikasi ini dan sebagainya. Kalau mau dapat uang sertifikasi harus ngerjakan ini dan sebagainya. Kasihan, capek. Karena tugas guru di sekolah itu, bro, itu bukan tugas yang selesai dikerjakan di sekolah. Betul. Dia itu harus dikerjakan di rumah lagi. Betul. Bayangkan psikologinya itu. Udah mikirin urusan sekolah, mikirin rumah tangga juga. Mikirin urusan di luar rumah juga. Betul. Gitu. Emang guru luar biasa deh. Saya salut luar biasa. Ya makanya gua kenapa di podcast ini undang Bang John, karena memang gua mau menyoroti ini pendidikan masalahnya. Kemarin lu bikin polling di Twitter dan memang itu viral. Ya kan, maksudnya pemberian THR di satu sisi memang gua sih waktu itu sama juga seperti itu. Gua pikir oh itu biasa aja. Ternyata itu salah kan. Salah, itu salah. Tapi lu bagusnya bukan karena gue bukan menyerahkan gurunya, tapi memang karena kesejahteraan gurunya yang memang keadaannya yang membuat begitu. Saya juga paham satu sisi keadaan itu membuat guru harus mungkin dia nggak mengharapkan. Ada satu sisi juga orang tua siswa yang berinisiatif. Nah, ada yang komentar begini juga, kalau siswanya inisiatif ya nggak apa-apa lah gitu. Dalam teori pemberantasan korupsi di KPK itu nggak boleh juga. Itu namanya gratifikasi juga, meskipun dikasih secara ikhlas atas inisiatif siswanya. Nggak boleh.
itu sama dengan gratifikasi juga. Oh, Gini, definisinya kan gratifikasi itu kita memberikan sesuatu sebagai balas jasa. Balas jasa. Karena orang kedua ini sudah memberikan pelayanan yang baik kepada kita. Nah, kalau dia tadi gratifikasi pertama yang kita maksud tadi, gurunya mengharapkan balas jasa dari siswanya, mungkin dalam benak orang, oh iya, kalau dia mengharapkan dan meminta, menyuruh siswanya, ya nggak boleh lah. Tapi kalau siswanya yang berinisiatif duluan, sah-sah aja katanya. Padahal itu nggak boleh. Sama aja, itu gratifikasi. Iya. Sama-sama gratifikasi, nggak boleh. Oke, gitu. tuh berarti rekan-rekan guru ya, terus rekan-rekan pemirsa Nahlo, itu adalah bagian dari gratifikasi ya. Mau gurunya yang minta atau inisiatif dari siswanya. Sama aja gitu loh. Soalnya gini, kenapa gua senang menyoroti guru? Ya di keluarga gua juga ada guru kan, gitu kan. Di keluarga gua ada guru gitu kan. Nah, kadang-kadang nih setiap hari-hari, misalnya hari gua atau hari kenaikan atau sering dikasih gitu loh. Dikasih sama murid, kadang-kadang kayak gitu segala macam. Dan ini sebenarnya kayak nggak boleh tuh. Nggak boleh, mestinya nggak boleh. Dalam sistem kalau kita lihat di pendidikan negara maju seperti di Singapura, Finlandia, dan negara-negara lainnya, itu nggak boleh, itu loh. Karena negara itu sudah memberikan sepenuhnya kebutuhan guru, apapun kebutuhannya, lewat anggaran-anggaran yang sudah disediakan oleh negara tadi, gitu loh. Dan yang terpenting adalah negara ingin anak didik ini dididik, bukan hanya sekedar diajar. Kan mendidik dan mengajar itu beda, bro. Iya. Nah, kalau dia mengajar, dia hanya sekedar mengajarkan tentang ilmu pengetahuan saja. Tapi ketika urusan mendidik, dia itu harus mengajarkan dan mendidik soal etika, moral, perilaku dan sebagainya, rasa hormat dan sebagainya. Ini yang paling penting. Nah, menarik karena gini, yang gua tahu gara-gara yang nggak tahu lah perasaan gua waktu dulu gua sekolah, yaitu guru itu tadi mengajar dan mendidik. Tapi setelah anak gua nih sih sekolah sekarang, kebanyakan ya gua nggak tahu, entah itu guru honorer, entah itu guru guru PNS gitu kan, ASN. Tapi yang jelas mereka hanya mengajar aja. Mendidik tuh udah agak kurang dulu. Kalau dulu makanya gua berpikiran kenapa sekarang masalah ribut dengan anak didik nggak suka guru pukul, dibacok segala macam gitu kan, karena pengajarannya kurang gitu. Iya, makanya bro, dalam ilmu pendidikan ya, ilmu edukasi itu ada namanya pedagogi dan andragogi. Nah, andragogi itulah yang sekedar mengajarkan, memberikan menyuap ilmu-ilmu yang tadi, pengetahuan, tanpa mengajarkan pendidikan moral, etika, integritas dan sebagainya. Ketika dia udah bicara soal pedagoginya, gurunya itu udah berbicara setingkat di atas itu lagi. Dia itu udah mengajarkan tentang ilmu tadi, integritas, anti korupsi, kejujuran dan sebagainya, termasuk moral, etika juga gitu loh. Makanya guru-guru, lo pernah nggak nemu guru lo yang gelarnya tuh SE, ada, SH, ada? Mestinya nggak boleh. Karena mereka tuh nggak belajar tentang ilmu mendidik di sekolah sebelumnya. Kan mereka tuh sarjana murni. Iya. Jadi kalau kita menemukan guru yang dia hanya sekedar mengajar saja, dia tidak mengajar dengan sepenuh hati gitu. Yang penting saya nulis papan tulis, bla 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 ngomong. Udah selesai, gue tinggal. Sekarang kan ada PowerPoint slide dan sebagainya. Siswa tinggal copy mungkin, ya kan, tanpa dijelasan dan sebagainya. Itulah fenomena dari guru-guru yang lulusan sarjana murni. Mereka nggak dibekali dengan ilmu yang mendidik. Kalau yang SPD itu mereka itu dibekali dengan ilmu pedagoginya dan andragoginya juga. Mereka itu ada micro teaching dalam beberapa kali kesempatan ketika mereka masih kuliah. Mereka itu ada PKM, mereka ngajar di sekolah itu selama 1 semester biasanya. Mereka itu juga ada praktek mengajar yang lain. Bahkan guru-guru yang begitu tuh banyak sebagai guru les juga. Jadi mereka itu paham nih menganalisa psikologi siswanya. Oh, dari antara 30 siswa ini ada siswa saya sama. Ada siswa saya yang begini nih psikologinya. Ada siswa saya yang kekurangan begini dan sebagainya. Guru yang paham tentang pendidikan pedagogi dan andragogi yang tadi, yang lulusan SPD itu, mereka pasti dapat ilmu itu di bangku kuliah. Itu mereka itu lebih sensitif terhadap kepribadian siswanya.
Sehingga ketika di dalam kelas dia itu bukan hanya sekedar mengajar, memberikan ilmu, tapi memberikan mata pelajaran, kepribadian masing-masing. Iya, guru itu akan memperhatikan. Bahkan dalam beberapa kasus saya punya teman guru juga, dia tuh sampai karena ekonomi siswanya ini berkekurangan, dia tuh sampai datang ke rumah siswa itu. Ada apa? Kenapa ini sering saya lihat telat misalnya ke sekolah? Ya. Kenapa saya sering melihat dia itu ngantuk di sekolah? Ada apa? Oh, ternyata dalam satu kasus anak ini sering membantu orang tuanya kerja di pasar, jualan. Itulah guru yang sebenarnya, bro. Iya, benar. Gua sering lihat seperti itu, misalnya ya anak sekolah yang memang membanting tulang membantu orang tua ya kan, segala macam. Nah, ini kan permasalahannya kalau anak yang seperti itu terus dihadapkan dengan harus THR, bingung juga ya. Ya kan, sedangkan kekurangan dia harus memberikan THR ya kan. Nah, kadang-kadang THR itu hanya segelintiran orang yang inisiatif, tapi diberlakukan untuk semua, gitu kan? Gitu. Dan karena budaya tadi ya lama-lama orang yang tadi nggak berinisiatif akan memberikan juga, karena ini kayak sebuah kewajiban. Iya, benar. Kalau gua nggak memberikan ke guru gua ini, nanti gua akan dapat punishment, ditandain, dapat hukuman dan sebagainya gitu. Benar Bang John. Gua seneng banget. Ada yang menarik kemarin gua baca di replyan tweet itu. Pernah orang bilang gini, saya pernah punya teman, dia super kaya, memberikan THR kepada siswanya. Ya guru, kan? Kepada guru apa? Kepada guru, kepada wali kelasnya. Dia tuh super kaya nih, dia memberikan THR kepada wali kelasnya. Terus, tau nggak? Setelah THR itu diberikan, semester depannya, anak ini dapat beasiswa, bro. Padahal dia orang kaya. Orang kaya kan? Iya. Oh, berarti kalau kayak gini kan like and dislike ya kan? Maksudnya karena jadinya balas jasa utang budi jadinya kan? Gratifikasi yang dimulai dari hal kecil tadi, guru akan memberikan gratifikasi lagi kepada siswa ini. Lama-lama ini ya istilahnya kayak pepatah, kalau kebohongan itu pasti ditutupi dengan kebohongan yang lain. Kebohongan 1, kebohongan 2, kebohongan 3, 4, dan kebohongan seterusnya. Sama seperti itu. Karena nggak enak tadi, udah dikasih gratifikasi tas yang mahal, guru harus membalas dengan, aduh nggak enak tadi. Oh, ada beasiswa nih, padahal dia orang kaya gitu kan. Ada kasih aja ke dia gitu. Habis itu nanti kan berlanjut lagi gratifikasi ini. Oh, kemarin anak saya udah dikasih beasiswa, gua kasih lagi gitu kan. Karena gini, bro, beasiswa itu sebetulnya dia tuh ada privilege juga, karena orang anggap penerima beasiswa itu pintar. Oke lah, kalau kaya masih bisa lah diperdebatkan. Oh, kaya harusnya nggak pantas, yes. Tapi kalau pintar, wah, ada kebanggaan tersendiri juga buat orang tua siswanya, ya kan gitu. Iya. Jadi nantinya kan bersambung terus sampai lulus, bahkan sampai dia udah besar, udah dewasa, lama-lama kebiasaan. Dan itu yang menjadi masalah atau yang masalah di negeri ini. Gitu kan, pendidikan di negeri ini kayak gitu. Jadi ya kita memulainya dari dini, ya sudah, kita terima aja konsekuensinya. Dunia pendidikan, walaupun itu bukan hanya SD, SMP, SMA, sampai akademi tadi. Akmil, Akpol, segala macam ribut nanti gara-gara gratifikasi. Ya kita kan udah sering mendengar untuk masuk polisi aja harus bayar segini. Nah, itu kan suap. Karena udah biasa dulu begitu. Dan normalnya begitu ya, walaupun banyak klarifikasi, oh enggak, kalau masuk ini kita nggak terima suap. Iya, di depan, di belakang kita nggak. Banyak juga calo-calo tuh, sampai kemarin tuh masalah apa yang chassis TNI AL itu ya kan, atau dibunuh ternyata kan. Ternyata ada juga di belakang begitu. Walaupun mungkin bukan dari badannya secara resmi, tapi ada oknum di belakang yang memang mereka tuh punya kendali untuk memasukkan orang ke dalam. Itu mereka tuh punya kekuasaan juga gitu. Itu. Nggak aneh sih, maksudnya gue jadi lu kalau serius mikirin ini lu bisa stres sebenarnya. Iya, gue mikir gini, misalnya kadang-kadang ya terlebih dari apa, misalnya kadang-kadang anak jenderal jadi jenderal lagi, jadi ini lagi gitu kan, seperti itulah. Anak orang kaya ya anaknya pasti pendidikannya anak bagus, dokter pasti dari dokter ya kayak gitu, karena mungkin awalnya dari hal-hal kecil tadi kan, gue balas jasa segala macam kan kayak gitu. Dan kita terasa satu lagi nih, kita tuh belum siap untuk itu, bro. Iya, kita nggak siap. Betul. Ya kembali ke ini, kemarin termasuk dari polling itu masih banyak yang sekitar, tapi enaknya sih, untungnya sih
orang yang setuju itu udah di bawah 50%. Gue setuju termasuk. Itu. Gue setuju. Ya kan? Artinya ada perubahan mentalitas di sini. Minimal kita persepsi dulu yang sama nih. Soal nanti gimana di bawahnya itu urusan belakangan dulu. Kalau persepsinya udah sama, nanti ke depan orang-orang yang seusia kita yang bakal termasuk gua nanti yang bakal jadi orang tua, lu yang udah jadi orang tua, udah punya anak kan gitu. Nanti anak kita jadi guru atau gimana, udah punya persepsi yang sama dulu nih. Iya. Gitu loh. Jadi untuk ke depan udah ada bonding yang bagus untuk mengarahkan bangsa ini kemana jalannya nanti. Tapi ya maksudnya itu menarik karena apa? Kalau gue dulu pernah dengar dari Ahmad Sumargono, Bang Ahmad Sumargono katanya kalau karena korupsi itu susah dihilangkan. Kalau mau hancurkan atau bunuh satu generasi, itu kan ekstrem banget kan misalnya kan? 3 generasi, nggak cukup satu. Dibilang seperti itulah gitu. Nah, ini ada yang lebih simpel lagi gitu kan, dengan tadi pendidikan yang lo bilang, hanya saja mungkin pemerintah ini perlu duduk bareng dengan DPR dengan apa nih gimana gitu kan. Itu kembali konklusinya, gue berharap ini dibahas di DPR. Semoga nanti Kementerian Pendidikan mau membawa ini, atau karena ini udah terlanjur viral, ya biarkan saja DPR membahas duluan nanti untuk memanggil Kementerian Pendidikan gitu, agar hal-hal kayak gini tidak terulang kembali. Memang kayak tadi terlihat baik, tapi nggak benar. Itu nggak benar. Ini jadi budaya gratifikasi, termasuk korupsi dan nepotisme tadi. Ya ujung-ujungnya nanti negara ini akan kembali seperti yang terjadi hari ini. Iya. Dimana untuk menjadi presiden, karena bapaknya presiden, anaknya bisa jadi presiden gitu. juga. Ya. Karena ada orang dalam. Iya, gitu, benar-benar. Oke Bang John, terima kasih udah datang di Nahlo. Gua seneng banget nih, maksudnya ini daging semua. Yang gua rasa tadinya ini biasa aja, tapi gua setuju karena apa? THR ini tidak semuanya punya uang, gitu kan? Guru. Ternyata itu juga melanggar gratifikasi melanggar. Itu termasuk gratifikasi. Termasuk gratifikasi, melanggar juga gitu. Gue jadi jadi dicerahkan. Oke, terima kasih Bang John udah hadir di Nahlo. Siap. Ya, oke. Sama-sama. Oke, terima kasih pemirsa Nahlo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.